Perkembangan teknologi digital telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam berkomunikasi, bekerja, berbelanja, hingga mengakses berbagai layanan secara online. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncullah berbagai permasalahan baru yang menjadi tantangan bagi hukum di Indonesia. Salah satu tantangan tersebut adalah fenomena yang saat ini menjadi perhatian serius adalah maraknya praktek judi online. Fenomena ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas di masyarakat. Meskipun pemerintah itu telah melakukan pemblokiran situs dan penindakan terhadap pelaku, praktik judi online ini masih berkembang dan bahkan semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Maulana Habibullah, mahasiswa hukum pidana HPI 2 dengan NIM 2421020400003. Nah, pada video ini saya akan bahas fenomena judi online dan tantangan penegakan hukum di Indonesia dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum. Nah, judi online ini merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media internet dengan menggunakan perangkat seperti telepon genggam, komputer maupun aplikasi digital yang lainnya. Nah, saat ini praktik judi online tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti taruhan olahraga, kasino virtual, slot online, dan permainan lainnya yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Nah, kemudahan akses serta promosi yang masif melalui media sosial tersebut membuat judi online ini semakin dikenal dan diminati oleh sebagian masyarakat. Nah, di Indonesia itu perjudian merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Ketentuan mengenai judi online tersebut, perjudian ini diatur dalam pasal 303 dan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Nah, selain itu, penyebaran maupun penyelenggaraan konten perjudian ini melalui media elektronik juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang ITE. Nah, dengan adanya aturan tersebut, secara normatif dapat dikatakan bahwa negara telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas untuk memberikan pemberantasan judi online tersebut, termasuk perjudian yang dilakukan secara offline. Nah, namun dalam kenyataannya praktik judi online ini masih terus berkembang. Banyak situs yang telah diblokir tetapi kemudian muncul kembali dengan nama dan alamat baru. Nah, bahkan tidak sedikit itu masyarakat itu yang tetap terlibat meskipun mengetahui bahwa aktivitas tersebut itu merupakan pelanggaran hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, respon masyarakat terhadap fenomena ini juga cukup beragam. Sebagian masyarakat mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan judi online karena dianggap merugikan dan dapat merusak kehidupan manusia, keluarga, ataupun yang lainnya. Nah, banyak kasus menunjukkan bahwa kecanduan judi online ini menyebabkan seorang itu mengalami kerugian finansial yang besar, terlilit hutang, kehilangan pekerjaan, hingga melakukan tindak pidana lain seperti pencurian atau penipuan untuk mendapatkan uang. Akan tetapi di sisi lain masih terdapat masyarakat yang tergiur untuk mencoba karena melihat peluang memperoleh keuntungan itu secara tepat tanpa harus bekerja keras. Nah, jika dianalisis menggunakan perspektif sosiologi hukum, fenomena ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum itu tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan tertulisnya. Menurut Surjono Soekanto itu, efektivitas penegakan hukum di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukumnya sendiri, sarana dan fasilitasnya, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam kasus judi online ini, persoalannya bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada berbagai faktor sosial yang mengaruhi perilaku dalam masyarakat. Nah, salah satu faktor
Salah satu faktor yang mendorong seorang terlibat dalam judi online tersebut adalah kondisi ekonomi, keinginan untuk memperoleh uang dengan cara instan, dengan cara cepat begitu ya. Seringkali itu membuat masyarakat itu mengabaikan risiko yang ada. Selain itu, perkembangan teknologi digital ini juga mempermudah akses terhadap berbagai platform perjudian. Hanya dengan menggunakan telepon genggam dan koneksi internet begitu ya, seorang itu dapat dengan mudah mengakses situs perjudian ini kapan saja dan di mana saja. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi itu seringkali berjalan lebih cepat dibandingkan kemampuan hukum dalam mengawasinya. Nah, aparat penegak hukum menghadapi tantangan karena banyak situs judi online ini beroperasi menggunakan server luar negeri dan memanfaatkan berbagai metode transaksi digital yang sulit dilacak. Nah, akibatnya meskipun penindakan terus dilakukan, praktik perjudian online ini masih tetap berlangsung. Menurut pendapat saya, pemberantasan judi online ini tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata. Pendekatan hukum itu memang penting ya, tetapi harus disertai dengan upaya edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahayanya judi online. Nah, pemerintah perlu memperkuat literasi digital dan literasi keuangan agar masyarakat itu tidak mudah tergiur oleh janji keuntungan instan. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga keuangan, penyedia layanan internet, dan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk mempersempit ruang gerak jaringan perjudian online ini. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa judi online ini merupakan fenomena hukum yang tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan perkembangan teknologi di masyarakat. Nah, oleh karena itu, penyelesaian memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan kesadaran hukum dan perubahan perilaku masyarakat agar tujuan hukum dapat tercapai secara efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.